apa yang harus kita perhatikan ketika kita melihat sebuah pergerakan saham ataupun waran terstruktur itu sendiri. Nah, yang membedakan adalah nanti kita harus juga melihat dari underlying-nya. Jadi selalu perhatikan dari sisi likuiditas, volume, ataupun volume dari bid offer itu sendiri. Gitu. Halo MNCer semuanya, selamat datang di podcast Literasi Investasi. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang strategi trading waran terstruktur. Kalau MNCer semuanya mungkin pernah ngikutin dan tahu tentang apa itu waran terstruktur, atau mungkin ada yang belum tahu, nah teman-teman bisa ikuti podcast di MNC Sekuritas tentang pengenalan waran terstruktur di episode sebelumnya. Kali ini kita akan coba ngebahas tentang gimana sih cara ngebaca data dan momentum pasar untuk menemukan peluang trading di waran terstruktur. Kali ini dengan saya Andri Muarizal dan saya udah kedatangan tamu yang luar biasa, orangnya keren, dan kita akan gali gimana sih caranya trading di waran terstruktur dengan seorang Mas Didit, Head of Research Retail MNC Sekuritas. Halo Mas Didit. Selamat sore. Apa kabar? Ya, baik-baik saja Mas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan porto kita baik-baik juga Mas. Tapi yang tentu penting teman-teman bisa ini juga ya belajar di sini. Kita akan belajar gimana caranya kalau selama ini tradingnya hanya di saham, tapi kita juga punya peluang-peluang lainnya di pasar modal yaitu lewat waran terstruktur. Nah, kita akan belajar banyak dari Mas Didit tentang gimana caranya kita trading di waran terstruktur, Mas Didit ya. Oke. Nah, Mas Didit, kalau bicara tentang waran terstruktur, tentunya masih banyak yang MNCer sini masih bertanya-tanya. Gimana sih kalau dilihat dari sudut pandang praktisi, gimana sih caranya ngelihat sinyal-sinyal atau data-data yang mungkin kita bisa manfaatkan, atau secara teknikal ada nggak sih arahan yang bisa kita pakai untuk trading di waran terstruktur? Baik. Mas Didit? Jadi sebenarnya gini, kalau waran terstruktur ataupun instrumen investasi apapun itu sebenarnya sama dengan kalau kita melihat sebuah saham gitu ya datanya ya. Di situ kan ada data harganya, ada data volume dan indikator lainnya gitu ya. Nah, sebenarnya mirip-mirip atau bahkan mungkin saya bisa bilang sama untuk melihat apa yang harus kita perhatikan ketika kita melihat sebuah pergerakan saham ataupun waran terstruktur itu sendiri. Yang pertama jelas dari sisi likuiditas dulu. Likuiditas. Betul, dari sisi likuiditas. Kalau likuiditasnya kecil, ya tentu saja kan kita ya mungkin mudah masuknya ya, tapi kan nanti akan susah keluar. Kita harus cek dulu dari sisi likuiditas, di mana likuiditas ini nanti berhubungan dengan volume. Ketika volumenya itu istilahnya dalam tanda kutip adalah cenderung rapi gitu ya. Nah, itu kita akan enak untuk trading seperti itu. Nah, yang kedua yang mudah itu dari sisi indikator. Indikator yang digunakan pun bisa banyak, bisa dari moving average. Sama ya kayak di saham ya? Sama, MACD, stokastik, RSI dan sebagainya. Dari indikator kita juga bisa melihat nanti apakah indikator tersebut paling tidak support atau enggak untuk pergerakan harga dalam hal ini waran struktur ya. Apakah indikatornya bagus atau enggak, apakah ini indikatornya golden cross atau tidak, sehingga nanti harga waran terstrukturnya bisa untuk berlanjut naik atau tidak. Nah, yang membedakan adalah nanti kita harus juga melihat dari underlying-nya. Kan kalau di video-video yang kemarin itu kan udah ada ya dari podcastnya ya, bahwa kalau waran terstruktur itu ada underlying-nya. Misalnya kalau kita sebut Antam gitu ya, kita sebut underlying-nya adalah Antam dari sahamnya. Nanti ada waran terstrukturnya dengan 10 digit ya, 4 dari kode sahamnya dan kemudian sisanya dari digit si penerbitnya. Nah, kita harus melihat dari underlying-nya, apakah underlying-nya ini bergerak bagus gitu ya, apakah underlying-nya ini naik atau sebaliknya atau turun gitu. Dan itu bisa berpengaruh kepada si waran terstrukturnya. Betul, karena kalau kita lihat kalau misalnya underlying-nya atau saham induknya ini bergerak naik, nah, secara teoritis harga waran terstrukturnya juga ikutan naik gitu. Nah, sebaliknya kalau underlying-nya turun, harga waran terstrukturnya pun juga bisa turun. Kayak gitu kira-kira yang harus kita perhatikan. Nah, menarik ya MNCers ya. Jadi kalau kita tahu sebelumnya waran terstruktur itu adalah satu instrumen yang punya underlying
mengacu kalau nggak salah ke IDX 30 apa 80 ya? Betul, ke IDX 30 yang lebih liquid. IDX 30 ya? 30, oke. Nah, jadi tadi udah sempat disinggung tentang likuiditas, kemudian bid offer. Nah, ini saya mau tanya nih Mas Dit. Kalau kita ngelihat likuiditas tadi, seberapa penting sih peran likuiditas tadi? Ya, karena kan tadi udah sempat disampaikan, itu kalau nggak rame gimana jualnya. Tapi ya itu seberapa pentingnya sih peran likuiditas tadi sama bid offer spread yang mungkin nanti akan ada yang bolong atau gimana. Itu gimana peran mereka itu dalam menentukan agar kita dapat WT yang benar-benar sehat dan bisa ditradingin. Oke, kan ini sebenarnya mirip ya dengan saham ya, kalau kita bisa katakan seperti itu. Kalau likuiditasnya kecil, kita mudah masuk tapi susah keluarnya. Karena apa? Ketika kita mau jual nggak ada yang mau beli nih. Gitu ya. Sebaliknya atau misalnya sebaliknya, ketika kita mau beli nggak ada yang jual, gitu. Bid offernya pun juga sepi, bahkan cenderung bolong-bolong, harganya loncat seperti itu ya. Nah, kalau harganya loncat seperti ini kan kita juga cukup kesulitan. Jadi kedua hal ini, likuiditas, volume ataupun volume bid offer, ini penting bagi nanti teman-teman MNCR sekalian yang mau trading di waran terstruktur gitu ya. Ini penting harus diperhatikan. Yang pertama, selalu cari dari sisi volume atau likuiditasnya yang cukup besar. Volume ya, oke. Dalam istilah ramai gitu ya. Nah, terus lihat juga dari bid offernya. Apakah bid offernya ini juga bisa mendukung untuk trading kita sendiri? Misalnya, ya kalau bid offernya bolong-bolong, harganya bolong loncat-loncat gitu kan. Ya. Nah, kan kita juga bingung kan. Nanti beli di harga 30, terus nanti yang jual di harga berapa nih? Kalau misalnya di bidnya ternyata cenderung sepi atau bolong-bolong. Ini kan agak kesulitan nanti untuk menjual. Jadi selalu perhatikan dari sisi likuiditas, volume, ataupun volume dari bid offer itu sendiri. Gitu. Oke, nah Mas tuh, ini ilmu penting ya. Jadi ketika kalian mau trading waran terstruktur, perhatikan likuiditasnya dari sisi volume yang ada di bid offer. Itu penting ya. Oke. Nah, kemudian kalau kan kita bicara tentang waran terstruktur tuh Mas Dit ya. Ini mirip saham, ada yang baru di IPO-kan misalkan, baru diluncurkan sama kalau saham kan yang diluncurkan sama emiten ya. Tapi kalau waran terstruktur ini pelajaran juga nih. Waran terstruktur itu diluncurkan sama satu perusahaan sekuritas. Nah, jadi kalau bicara tentang pasca IPO waran terstruktur, Mas, ada nggak pola umum atau fase yang mungkin bisa menjadi pertimbangan buat kita untuk milih mana sih waran terstruktur yang mau kita pilih untuk kita tradingin, Mas? Oke, secara umum kita bisa membagi menjadi 3 fase ya untuk waran terstruktur sendiri. Kalau saham kan mungkin ada beberapa fase yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau untuk waran struktur nampaknya 3 itu cukup. Yang pertama adalah fase-fase awal. Fase awal, di mana setelah pasca IPO gitu ya, harga mungkin akan bergerak relatif fluktuatif gitu ya. Harganya cenderung liar. Nah, di mana harga fase-fase awal ini biasanya mereka akan menemukan dalam tanda kutip itu jati dirinya dulu, atau membentuk harganya dulu. Minatnya ada atau enggak. Nah, itu biasa di fase-fase awal. Tapi potensi nggak sih naik pada saat awal gitu sama kayak saham? Ya, ada potensi untuk misalnya cenderung naik dengan kenceng. Nanti tergantung dari underlying-nya juga. Kalau underlying-nya memang pada saat lagi gerak ya, WT-nya juga launching, underlying-nya naik kenceng, biasanya juga WT-nya juga bisa naik kenceng. Seperti itu. Atau sebaliknya, ketika underlying-nya lagi drop, marketnya juga nggak bagus, nah WT-nya juga bisa turun kan, seperti itu. Maka dari itu biasanya di fase-fase awal ini harga cenderung bergerak liar. Nah, terus yang kedua, ini terjadi fase konsolidasi. Nah, ketika dia sudah menemukan terbentuknya harga gitu ya, harga sudah terbentuk dengan baik, sudah dapat stabil ya, agak stabil gitu ya. Nah, ini mulai konsolidasi ya, cenderung mungkin nanti teman-teman sendiri atau MNCR sendiri juga bisa melihat bagaimana ketika harga stabil kita akan lebih dalam tanda kutip itu lebih mudah untuk memprediksi atau menganalisis bagaimana pergerakan harga selanjutnya. Mungkin baru pakai yang teknikal dari sisi indikator segala Mas ya? Nah, itu baru enak. Bisa untuk dianalisis gitu ya. Nah, tapi kadang kan ada yang pada saat IPO mungkin baru ya belum kurang dari 20 hari lah. Kalau kurang dari 20 hari kan kalau kita melihat secara daily kan agak indikatornya juga belum terbentuk ya. Mungkin kita akan bisa melihat secara time frame yang lebih kecil. Mungkin di 1 jam atau mungkin di 15 menit atau segala macam gitu ya. Itu kan yang lebih enak. Terus fase yang terakhir, nah kalau udah harga terbentuk, mungkin dia akan bisa berkolerasi dengan si underlying-nya. Misalnya WT ABC gitu ya, kita ngelihat harga saham induknya.
Ketika harga saham induknya sudah bergerak naik ataupun turun juga, nah ada kemungkinan di fase korelasi ini, ada kemungkinan si WT-nya juga akan mengikuti dari si induknya juga. Jadi mungkin dia akan terpengaruh dari berbagai sentimen yang ada di saham induknya, gitu kira-kira Mas. Nah, menarik, ada 3 fase ya, Mensers ya. Yang fase awal, kemudian fase yang konsolidasi, yang ketiga korelasi dengan underlying-nya. Nah, tentunya di setiap fase tadi ada peluangnya ya. Peluang tempat kita bisa trading dengan lebih tenang dan potensi untuk dapat cuan. Nah, kalau bicara peluang, tentunya ada risiko, teman-teman semuanya. Nah, jadi kita akan nanti di segmen selanjutnya kita akan coba kulik-kulik lagi apa saja peluang dan risiko yang terkandung di dalam trading WT sesaat lagi. Gimana ngebaca risiko dan bagaimana caranya memantau dan potensi cuannya dari mana sih? Liquidity provider ini juga berperan ya di waran terstruktur itu juga ya. Dan kalau kita cermatin juga, liquidity provider ini juga pastinya mencermati dari si underlying-nya. Paling tidak nanti akan ada masanya publik juga ikutan. Gitu ya, atau investor-investor juga ikutan. Ada public participation ya, betul, kalau di ada technical public, ya. Betul, ada public participation